seperti ini untuk menemui ibu. Silakan. Izin konsultasi ya Bu ya. Ya, boleh. Saya kan udah akhir kelas 12 nih ya Bu ya. Tapi masih bingung nih Bu, pengen kuliah tapi belum ada pandangan ke universitas mana. Masih bingung sama juga belum memiliki soft skill-nya. Itu kalau menurut Ibu mohon solusinya bagaimana baiknya? Oh, jadi Mbak Mia nih sekarang sudah kelas 12 gitu. Terus belum ada pandangan nih ke depannya mau kuliahnya di mana. Tapi memang ada niatan untuk berkuliah. Iya, ada niatan untuk kuliah Bu, Oke. tapi belum ada pandangan di universitas mana. Tapi yang lebih enak itu lebih jaraknya lebih dekat aja Oh, pengennya. lebih dekat. Biar Kalau Mbak Mia sendiri rumahnya ada di mana sekarang? rumahnya saya di Petarukan. Oke, Iya. dibentarkan. Jadi Mbaknya maunya yang masih di dalam Pemalang atau di luar kota atau yang dekat-dekat Karangsedenan Pekalongan, Karangsedenan Pemalang? Yang lebih tepatnya kalau misalkan naik angkot nggak terlalu jauh juga ke universitasnya, terusan lebih ngirit ongkos dan lebih dekat dari rumah lah begitu. Berarti kurang lebih Mbak Nia tuh minta direkomendasikan kampus yang ada di Pemalang saja seperti itu ya. Oke, kalau misalkan dari ibu sendiri nih Mbak Nia, kalau dari ibu karena melihat dari permasalahan kamu itu pengen berkuliah tapi tidak tahu kuliahnya di mana, tapi di sisi lain juga pengen yang kuliahnya deket seperti itu. Jadi kalau misalkan dari ibu sendiri nih punya rekomendasi Mbak Nia untuk kuliahnya itu yang sesuai dengan spesifikasi yang Mbak Nia mau itu ada di mana? Ibu ada salah satu nih. Kalau misalkan di Pemalang kurang lebih itu ada namanya ITB Asole, Institut Teknologi dan Bisnis Asole. Itu tempatnya pokoknya masih di sekitar jalan kota seperti itu ya. Terus ada yang satunya lagi itu ada base Islamnya. Namanya itu Institut Agama Islam Pemalang atau yang biasa dikenal orang-orang itu kampus INSIP seperti itu. Mungkin Ibu harus tahu dulu nih, Mbaknya ini dari sebelum mau kuliah nih, pengennya itu di spek yang mana, jurusannya itu yang di jurusan apa, atau yang sekarang itu Mbaknya tuh sekarang di jurusan apa di sekolahnya? Kalau Di saya sini maksudnya. kelas 12 ini jurusannya itu mengambilnya agama. Oke, karena Mbak Nia sendiri ngambilnya keagamaan nih, jadi mungkin lebih cocoknya ke kampus INSIP karena itu namanya ada, kalau tidak salah itu ada 3 fakultas, ada fakultas tarbiyah, fakultas hukum ekonomi, fakultas hukum ekonomi syariah atau fakultas syariah, kemudian yang ketiga ada fakultas psikologi. Jadi Mbaknya pilihnya yang mana nih? Mau yang agamanya tuh yang seperti apa? Kalau misalkan di fakultas tarbiyah itu tentu saja nanti akan menjadi seorang guru seperti itu. Fakultas tarbiyah itu ada apa aja tuh macamnya? Kalau dari fakultas tarbiyah itu sendiri maksudnya itu program studi seperti itu ya. Nah, kalau program studinya itu ada pertama ada pendidikan agama Islam, terus kedua ada pendidikan bahasa Arab, terus ketiga ada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, terus yang keempat itu ada pendidikan guru anak usia dini, kemudian yang keempat itu ada manajemen pendidikan Islam. Nah, kalau Mbak Nia sendiri lebih sukanya nih kira-kira dulu dibayangkan dulu dari sekarang itu sukanya yang mana? Kalau bahasa Arab itu mencakup apa aja ya Bu bahasa Arab? Kalau bahasa Arab mungkin ada karena ini di sini pendidikan ya Mbak Nia. Jadi nantinya atau mata kuliah atau pelajaran yang biasa dikenal sebagai siswa itu mata pelajarannya itu kita di sana bilangnya itu mata kuliah atau matkulnya. Itu nanti ada tentunya ada yang matkul basic dulu gitulah. Kemudian itu ada matkul yang benar-benar ke bahasa Araban seperti nahwu, shoroh, balaghah dan juga lain-lain. Berarti sama dengan jurusan saya keagamaan ya Bu ya? Masih Iya. sejalan gitu ya? Nah ya itu kayak agamanya itu agama banget gitu. Gitu ya. Terus itu nanti jadinya apa Bu? Jadinya tuh maksudnya setelah lulus bisa jadi apa aja gitu. lulusnya Prospek gitu. kerjanya seperti itu Iya. ya. Nah kalau untuk prospek kerjanya karena fakultasnya itu tarbiyah, jadi tentu saja pertama itu bisa jadi guru. Kemudian yang kedua itu karena bahasa asing ya termasuknya. Jadi nanti mbaknya bisa jadi penerjemah juga.
kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin ada lagi banyak, tapi Mbak Nia nanti selebihnya atau selengkapnya bisa ditanyakan langsung ketika Mbak Nia nanti sudah masuk ke perguruan tersebut. Oke. Terus berarti kalau kita ngambil jurusan bahasa Arab kan jadinya guru ya Bu. Nanti di tingkatan apa Bu? SD apa MTS apa MA apa gimana Bu? Karena bahasa Arab sendiri, tadi kan sebelum ada PPA kan juga ada PGRI, guru madrasah ibtidaiyah, kemudian ada guru PIAUD anak usia dini. Nah kalau mereka itu karena memang spesifik disiapkan untuk nantinya calon-calon pendidik di tingkatan dasar atau juga di madrasah dasar. Kemudian kalau misalkan dari PAUD nih, dia bisa di guru di tingkatan usia dini atau TK seperti itu. Nah kalau bahasa Arab sendiri karena ini nggak spesifik, hanya boleh ngajar di mana aja itu tidak. Karena memang kalau bahasa Arab intinya sekolah-sekolah yang ada pelajaran bahasa Arabnya itu nanti mbaknya bisa masuk di situ. Baik itu MI, MTS, MA ataupun SD atau SMP yang basisnya itu Islami gitu. Jadi yang ada pelajaran bahasa Arabnya itu bisa saja nanti mbaknya masuk di situ. Peluangnya banyak kan ya Bu ya? Peluang itunya. Nah, ya betul sekali, peluangnya banyak karena ini umum gitu, universal. Jadi kalau misalkan yang sudah terselesaikan, silahkan Mbak Nia nanti bisa kembali lagi ke kelasnya ya untuk mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung sekarang atau setelah beristirahat mungkin ada pelajaran lagi. Kurang lebih dari ibu itu seperti itu. Nanti kalau misalkan suatu saat Mbak Nia punya keraguan-keraguan lagi nanti kita bisa sharing-sharing lagi gitu Mbak Nia ya. Terima kasih Ibu. Maaf ya mengganggu waktunya Bu pada siang hari ini. Iya sama-sama karena tidak apa-apa karena itu memang sudah tugas. Pamit dulu ya Bu. Iya.